Baik, jadi sasaran dan proses belajar pada penyuluhan pertanian. Sasaran ya. Jadi siapa saja yang akan menjadi sasaran pada kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, nanti kita akan sampaikan atau kita bahas pada perkuliahan malam hari ini ya. Nah, sasaran dari penyuluhan itu sendiri, yang pertama, kita ketahui dulu bahwa kegiatan penyuluhan itu sebagai upaya dari perubahan ya. Jadi harapannya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh seorang penyuluh kepada petani itu adalah sebagai bentuk suatu perubahan. Kita tahu bahwa yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal ya, atau abadi, di mana statis selalu berubah-ubah. Termasuk juga makhluk hidup di dunia mengalami perubahan. Namun perubahan yang ada dua, ada yang perubahan secara alami dan perubahan secara dibuat ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 16 Republik Indonesia tentang Penyuluhan Pertanian dan Perikanan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sasaran dari kegiatan penyuluhan pertanian ini siapa saja. Jadi ada 5 sasaran ya yang akan disasar pada kegiatan penyuluhan pertanian ini. Yang pertama adalah pihak yang paling berhak mendapatkan manfaat dari penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara ya. Jadi yang pertama ada sasaran utama dan sasaran antara ya. Siapa sasaran utama? Sasaran utama yaitu pelaku utama ya dan pelaku usaha. Ini yang disebut dengan sasaran utama. Sasaran utama itu adalah pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama itu adalah petani dan keluarganya. Sedangkan pelaku usaha adalah mereka yang secara tidak langsung melakukan usaha pertanian, tetapi keberadaan mereka itu sangat berpengaruh. Contohnya seperti penjual pupuk pertanian, penjual bibit ya, penjual obat-obatan ataupun yang membeli dari hasil panen pertanian, pedagang buah-buahan, sayur ataupun padi dan jagung itu adalah pelaku usaha yang dimaksud dengan seorang pelaku usaha ya. Nah, kemudian ada sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kebijakan atau kepentingan ya, yang meliputi kelompok ataupun lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan. Nah, jadi yang ketiga ini sasarannya adalah yang ada kepentingannya, ada pengaruhnya terhadap kegiatan pertanian ya, yaitu bisa pemangku kebijakan dari Dinas Pertanian ataupun Dinas Kementerian Pertanian, yang dimana mereka berhak memberikan kebijakan, misalnya memberi kebijakan tentang harga pupuk atau memberikan kebijakan harga jual padi, harga jual gabah ya. Nah itu yang dimaksud dengan pemangku kepentingan ya, atau kebijakannya. Baik, selanjutnya Suyitno tahun 1968 menyatakan bahwa yang disebut dengan sasaran penyuluhan pertanian itu adalah petani dan keluarganya. Keluarganya itu siapa saja, ada bapak, ibu ya, kemudian pemudi atau anak-anak petani, itu yang disebut dengan keluarga petani ya, petani dan keluarganya. Pernyataan ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaksana utama dalam pembangunan pertanian adalah para petani dan keluarganya ya. Sedangkan mereka yang memberikan kebijakan atau pelaku usaha itu adalah pelaku yang tidak secara langsung berperan terhadap penyuluhan pertanian ya.
Oke, baik, next. Berikutnya, sasaran utama penyuluhan pertanian. Ini yang dimaksud dengan sasaran utama pada kegiatan penyuluhan pertanian secara langsung terlibat dalam kegiatan usaha tani, yaitu petani itu sendiri dan keluarganya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyuluhan pertanian itu adalah suatu pendidikan informal ya, atau tidak formal, sehingga proses pembelajarannya itu bisa kita lakukan di mana saja ya. Bisa di rumah petani, bisa di sawah, bisa di saung ya. Dan kapan saja, bisa pagi, siang, sore, malam, tidak ada ketentuan ya. Nah, tetapi kalau pendidikan formal seperti sekolah atau kuliah itu tidak bisa ya, harus ada ketentuannya, harus ada ini rambu-rambu yang harus dipenuhi ya. Kemudian ada sasaran penentu dalam penyuluhan pertanian ya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sasaran penentu ini adalah yang menentukan arah kebijakan pertanian, atau arah dari pertanian ini mau dibawa kemana ya. Misalnya di Indonesia memiliki kebijakan bahwa komoditas utamanya yang ingin ditingkatkan adalah pajale misalnya. Pajale itu adalah padi, jagung, dan kedelai. Nah, yang membuat kebijakan siapa? Yang dari atas, yang paling atas mungkin presiden ya. Presiden ingin membuat kebijakan bahwa Indonesia di tahun 2025 ingin mandiri pangan, terutama pajale ya, padi, jagung, dan kedelai, tidak harus impor lagi ya. Nah, itu yang membuat kebijakan, kemudian turun ke bawahnya ke Kementerian Pertanian ya. Kemudian dari Kementerian Pertanian ada provinsi, kabupaten, sampai ke penyuluh ya, yang melakukan tugasnya atau kebijakan dari atasan kepada petani atau kelompok tani ya. Nah, ini termasuk dalam kelompok ini adalah pengusaha atau pemimpin wilayah. Jadi yang masuk ke dalam kelompok penentu kebijakan tadi bisa dari seorang pengusaha ya, atau pemimpin di wilayah, bisa bupati, gubernur, kecamatan, atau kepala desa ya. Itu yang bisa memberikan kebijakan dalam pembangunan pertanian. Misalnya ya, di suatu desa ada kebijakan dari kepala desa untuk mengontrol atau menangani hama tikus, membuat kebijakan untuk membuat penangkaran burung hantu misalnya. Setiap kelompok tani memiliki satu penangkaran burung hantu. Nah, ini adalah kebijakan yang dibuat oleh, atau ada larangan berburu predator dari tikus. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kemudian ada tokoh-tokoh informal atau tokoh-tokoh yang tidak formal ya, yang memiliki kekuasaan atau wibawa ya. Biasanya kalau di desa yang memiliki wibawa atau yang memiliki pengaruh, misalnya seorang kiai ataupun sesepuh ya, tokoh masyarakat, nah itu yang dimaksud dengan tokoh-tokoh yang informal ya. Kalau yang kepala desa, kemudian camat, itu kan jelas jabatannya, formal secara struktur di negara itu formal ya. Kalau yang tokoh-tokoh informal ini mungkin ada guru ngaji, kemudian sesepuh ataupun orang yang memiliki wibawa ya, tokoh adat istiadat ya kalau di beberapa wilayah, itu yang bisa didengar pendapatnya atau yang bisa menyuruh orang untuk mengikuti ya. Kemudian para peneliti atau para ilmuwan sebagai pemasok informasi atau teknologi. Nah, jadi yang ketiga ini yang termasuk dalam kelompok dari sasaran penyuluhan atau sasaran penentu ya, pelaksana penentu adalah peneliti atau ilmuwan, termasuk ya,
para dosen ya yang melakukan penelitian di bidang pertanian ataupun sosial ekonomi pertanian, kemudian pusat-pusat penelitian ya, seperti kalau yang di Jember itu ada pusat penelitian kopi dan kakao Indonesia. Jadi tugasnya Puslit Kopi Kakao Indonesia itu selalu melakukan penelitian tentang bagaimana meningkatkan produktivitas tanaman kopi atau kakao. Tidak hanya peningkatan produktivitas, bahkan sampai ke pengolahannya atau ke mesin-mesin pertanian di bidang roasting kopi, pengolahan kopi ya, atau pembuatan pupuk sampai semuanya ya yang ada kaitannya dengan kopi dan kakao. Nah, itu yang dimaksud dengan para peneliti. Dosen juga masuk ke dalam kelompok peneliti ya. Kemudian juga tokoh perbankan ya, perbankan itu juga dalam kebijakan ya, penentu kebijakan misalnya membuat suatu program, ada kredit usaha untuk petani mendapatkan kredit angsuran lunak tanpa jaminan. Nah, itu adalah salah satu kebijakan juga ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan langsung ya, tidak perlu menunggu sampai materi selesai ya. Jadi kalau di tengah-tengah apa yang saya sampaikan ada yang ingin dijawab bisa langsung open mic atau raise hand ya, silakan. Nah, ini lembaga perkreditan atau perbankan ya, salah satu penentu kebijakan dari pertanian yang berkewajiban untuk menyediakan kemudahan kredit bagi petani ya. Karena kita ketahui bersama ya bahwa bank itu sangat sulit sekali untuk memberikan pinjaman ataupun bantuan ya. Ya bukan bantuan ya, pinjaman ataupun angsuran kepada petani yang mau minjam uang itu untuk usaha tani. Coba kalau kita pinjam ke bank mau beli sepeda ya atau mengangsur sepeda pasti akan disetujui ya. Nah, kalau kita mengajukan pinjaman ke bank untuk beli sapi misalnya untuk usaha pertanian itu sulit ya. Nggak tahu lagi kalau memang ada program khusus yang seperti itu ya. Padahal kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita pinjam uang ke bank misalnya di ACC 10 juta ya untuk atau 20 juta untuk beli sepeda motor, 20 tahun lagi harga dari sepeda itu pasti akan turun ya. Bisa 15 atau 10. Tetapi kalau kita dapat uang 20 kita buat beli sapi atau untuk usaha, 2 tahun ke depan uang tersebut pasti akan bertambah ya. Ataupun meningkat ya nilainya. Tapi kenapa di perbankan malah yang lebih mudah untuk kredit sepeda? Nah, itu adalah salah satu dari teknik pemasaran ya dari kendaraan. Nah, sehingga seharusnya penentu kebijakan dalam pihak perbankan harus memberikan dukungan kepada petani untuk memberikan pinjaman melalui koperasi atau perbankan dan yang lain. Kemudian ada produsen dan penyalur sarana produksi atau peralatan pertanian seperti mesin traktor, kemudian mesin bajak sawah, mesin panen. Nah, itu adalah termasuk dalam sarana atau peralatan pertanian ya. Kemudian ada pedagang dan lembaga pemasaran yang lainnya atau pengusaha industri pengolahan dari hasil-hasil pertanian ya. Misalnya ada petani kelapa sawit, sawit yang dipanen itu kan harus diolah ya. Nah, itu ada kerjasama ataupun semacam kemitraan ya dengan pengusaha industri pengolahan minyak kelapa sawit misalnya atau minyak goreng. Nah, seperti itu. Atau ada kerjasama dengan petani cabai ya dengan saus sambal ABC misalnya. Nah, itu adalah salah satu penentu kebijakan dari industri pengolahan hasil pertanian. Kemudian pengertian metode dan teknik penyuluhan ya.
Jadi penyuluhan pertanian itu dapat dipandang dari dua sudut pandang ya. Mau dilihat dari pengertian sudut pandang dalam arti luas atau dalam arti yang sempit, kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, kalau kita lihat pengertian penyuluhan itu dari arti yang luas, bahwa penyuluhan pertanian itu menyangkut suatu pelayanan atau sistem yang membantu masyarakat petani melalui prosedur pendidikan dalam memperbaiki metode atau teknik petani dalam berusaha tani, meningkatkan pendapatan dan efisiensi produksi. Nah, dari kegiatan tersebut diharapkan nanti dapat memperbaiki taraf hidup serta meningkatkan standar sosial pendidikan bagi masyarakat atau keluarga petani. Nah, itu harapan dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Itu dalam arti luas. Berikutnya, dalam surat keputusan bersama pertanian ya, nomor 54 tahun 96 disebutkan bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan non formal ya atau tidak formal di bidang pertanian untuk petani, nelayan dan atau peternakan dan keluarganya. Diharapannya agar dinamika dan kemampuan dalam memperbaiki kehidupan itu bisa meningkat ya, ekonominya meningkat atau lebih sejahtera lagi, harapannya seperti itu. Kemudian penyuluhan pertanian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah yang dihadapi ya. Saya kira adik-adik mahasiswa semuanya sudah melakukan tugas untuk survei atau terjun langsung ke desa, ke kelompok tani atau ke Gapoktan ya. Nah, di mana kelompok tani atau Gapoktan yang akan diberikan penyuluhan oleh seorang penyuluh itu dilatar belakangi oleh yang namanya kebutuhan petani atau permasalahan. Bisa kebutuhan, bisa permasalahan. Jadi beda ya antara kebutuhan petani dengan permasalahan yang dihadapi, yang akan diberikan menjadi materi penyuluhan. Kalau kebutuhan misalnya di suatu wilayah butuh pupuk ya, itu ya juga bisa juga dikatakan permasalahan. Permasalahannya adalah kekurangan pupuk ya, tapi itu lebih ke kebutuhan. Kenapa? Karena sulitnya pupuk kimia, sehingga penyuluh akan memberikan penyuluhan terkait dengan pembuatan pupuk organik ya atau pupuk nabati misalnya seperti itu. Nah, kalau masalah misalnya ada serangan hama tikus atau serangan wereng, itu menjadi suatu masalah di wilayah tersebut. Nah, dari masalah tersebut ya itu juga kalau dikatakan kebutuhan ya butuh apa? Butuh penanganan ya atau butuh obat misalnya ya, butuh pestisida misalnya, butuh racun tikus misalnya. Nah, bagaimana seorang penyuluh bisa memecahkan permasalahan? Misalnya diberikan penyuluhan tentang pembuatan pestisida nabati, pembuatan racun tikus secara alami misalnya, atau jebakan tikus misalnya seperti itu. Nah, dengan demikian penyuluhan diawali dengan proses penyampaian informasi kepada sasaran yang selanjutnya dilakukan proses untuk mendorong sasaran agar mau menerapkan informasi tersebut yang sesuai dengan permasalahannya. Ya. Dengan memperhatikan kondisi petani, maka penyuluh berusaha mengemas informasi. Nah, kalau kita memberikan penyuluhan, materi yang disampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau sesuai dengan permasalahan, saya yakin kendala-kendala yang disampaikan oleh seorang penyuluh tentang petani yang kurang perhatian, petani yang kurang antusias, itu tidak akan lagi terjadi. Nah, kenapa petani kok tidak antusias atau tidak semangat ya untuk mengikuti penyuluhan? Bisa jadi karena memang materi yang disampaikan itu tidak
sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau tidak sesuai dengan masalah yang terjadi. Tapi bisa juga dengan faktor lain, misalnya memang karena petaninya yang tidak mau berubah ya, atau sulit untuk diajak komunikasi, sulit diajak untuk perubahan ya, itu lain lagi ya. Tapi kalau seperti itu, cara yang paling ampuh bagaimana untuk bisa meyakinkan atau mengajak perubahan, salah satunya adalah dengan bukti ya, dengan bukti yang pasti ya. Nah, kalau sudah ada bukti, pasti akan tertarik atau akan melakukan kegiatan. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Yang slide berikutnya. Penyuluhan adalah suatu proses pendidikan ya, sebagai proses pendidikan di mana pendidikan adalah usaha atau proses mengadakan perubahan perilaku ya. Oke, rehat sejenak ya, ada misa masih. Oh ya, untuk hari Jumat depan tetap kuliah seperti biasa ya. Jadi jangan dikira karena hari ini kuliah besok Jumat, enggak ya. Jadi tetap karena ini menggantikan dari yang Jumat kemarin kosong ya. Iya Pak. Pendidikan adalah suatu usaha atau proses mengadakan perubahan perilaku manusia secara teratur sejak lahir sampai mati ya, melalui cara-cara tertentu, misalnya dengan cara belajar, kemudian membedakan pengertian pendidikan dengan pengertian belajar. Kalau belajar memiliki pengertian itu usaha aktif seseorang untuk mengubah perilakunya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan belajar ya. Jadi orang yang belajar melakukan interaksi dengan subjek atau materi yang dipelajari. Kemudian penyuluhan sebagai pemberdayaan. Jadi banyak sekali yang mengartikan bahwa pemberdayaan itu ya sama dengan penyuluhan, sebenarnya berbeda ya. Pengertian dari penyuluhan dengan pemberdayaan. Apa bedanya? Pemberdayaan itu sebagian dari kegiatan penyuluhan ya. Jadi pemberdayaan itu adanya di dalam kegiatan penyuluhan. Contohnya apa? Misalnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, LMDH atau lembaga masyarakat desa hutan misalnya ya. Itu masyarakat yang
tinggalnya di sekitar hutan, diberikan pemberdayaan oleh dinas atau dari perhutani ya untuk mengelola lahan dari perhutani, tetapi bukan hak milik, statusnya adalah hak guna. Ya. Jadi silakan digunakan. Ini loh ada lahan dari perhutani, misalnya di lereng gunung ya, di bawah hutan pinus itu kan nggak bisa ya dibeli atau di hak milik petani, tetapi miliknya perhutani silakan digunakan untuk menanam kopi, menanam pakan ternak, rumput misalnya ya, untuk usaha peternakan silakan digunakan, tetapi tidak boleh dimiliki, hanya digunakan saja. Nah itu yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan misalnya, atau pemberdayaan nelayan ya. Jadi kita beberapa masyarakat yang hidup di tepi pantai atau di rawa-rawa yang pekerjaannya sebagai nelayan itu diberikan kesempatan untuk mengelola rawa misalnya ya, untuk dijadikan tambak-tambak atau di pinggir lautan ya untuk dikelola. Nah itu maksudnya pemberdayaan atau pemberdayaan masyarakat korban gempa dan lain-lain ya. Oke, untuk materi ini, Zoom malam ini sengaja saya rekod ya, mungkin dari teman-teman mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dari awal tadi ada yang belum jelas atau ada yang terlewat ya, bisa nanti diikuti melalui rekaman video ya, nanti saya share ya ke ketua kelasnya, ke Vira ya. Baik, silakan ada pertanyaan mungkin. Permisi Pak, apakah tidak ada absensi Pak? Absensinya saya screenshot dari peserta malam ini ya. Jadi saat ini ada 60 partisipan. Saya anggap itu untuk yang mengikuti sekarang ya. Jadi silakan untuk namanya di ini ya, ditulis nama jelasnya ya di apa? Di Zoom. Kalau masih ada yang belum menggunakan nama ini, silakan diubah ya. Kalau sudah sesuai ya nggak apa-apa ya. Oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian dulu ya untuk kuliah malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama.